Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama, menemukan informasi berdasarkan cerpen. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Yang ketiga, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, penyakit pada organ pernafasan. Dan yang kelima, properti tari. Menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Bacalah dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Kemudian yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan-kegiatan berikut. 1. Kegiatan musyawarah. Kewajiban dalam kegiatan ini adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Haknya mengajukan pendapat. 2. Kegiatan kerja bakti. Kewajibannya membersihkan lingkungan. Tanggung jawab membersihkan selokan, mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan, membersihkan lingkungan dari coret-coretan, merapikan kembali peralatan kerja bakti, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Hak yang akan kita dapatkan setelah melakukan kerja bakti, merasakan lingkungan yang bersih dan indah, serta terbebas dari penyakit. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan hasil produksi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi kita sebut sebagai konsumen. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah.
Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Dalam kegiatan ekonomi, masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Penyakit yang menyerang organ pernafasan. Selain asma, flu, dan bronkitis, terdapat beberapa penyakit lain yang dapat menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit tersebut dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau kondisi lingkungan sekitar yang tidak sehat. Perhatikan beberapa contoh penyakit pada sistem pernafasan berikut. Emfisema. Emfisema adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejala penyakit emfisema yaitu penderita mengalami sesak nafas yang begitu hebat karena terperangkapnya udara di dalam alveolus dan tidak maksimalnya pertukaran udara di dalam paru-paru. Penyakit emfisema disebabkan oleh polusi udara dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, menghindari asap rokok, dan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga secara teratur. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Gejala penyakit ini yaitu batuk yang terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatan penyakit kanker paru-paru dilakukan dengan melakukan kemoterapi dan radioterapi. Tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit paru-paru yang ditandai oleh munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejala penyakit TB yaitu penderita akan mengalami nafas yang terengah-engah, demam, keringat di malam hari, dan berat badan turun. Pengobatan penyakit TB dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Suatu tarian akan semakin indah dan menarik apabila didukung dengan properti tari. Properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Perhatikan contoh beberapa tari daerah berikut yang menggunakan properti khusus. Sekian materi untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.